Tinggi dia yang tukang itu
Kamis 22 Februari 2024. Nama Saridin Situmorang Esos, tempat tanggal lahir Sukamandi 10 Juli 1962. Dari orang tua ayah Aaron Situmorang, ibu Heldiria Buru Manalo. Menikah pada tanggal 10 Januari 1990. Mempunyai satu istri atas nama Adriana Egam Buru Manalo, dengan dikaruniai 3 orang anak, masing-masing satu Gloria Pinkan Sintauri Buru Situmorang, 2 Victor Ricardo Situmorang, 3 Trivena Injili Buru Situmorang. Riwayat pekerjaan: menjadi PNS pada bulan Maret tahun 1986. Penempatan pertama sebagai PNS di Jayapura. Selanjutnya ditempatkan di Sorong pada tahun 1987 di Dinas Kesehatan di Temanggung. Berdinas di Temanggung sampai tahun 1996. Pindah dari Temanggung ke Kota Sorong tahun 1996 dan berdinas sampai tahun 2020. Almarhum Saridin Situmorang pensiun pada tahun 2020. Riwayat sakit: almarhum merasa sakit pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 malam jam 10, dibawa oleh keluarga ke rumah sakit untuk dirawat sekitar jam 12 malam. Almarhum dirawat di rumah sakit John P. Tuanale, kilometer 24 selama kurang lebih 7 hari. Almarhum dihembuskan napas terakhir pada tanggal Senin 19 Februari 2024 pukul 3.21 dini hari. Almarhum berusia pada umur 61 tahun 9 bulan 18 hari. Riwayat pelayanan: keluarga almarhum Penatua Situmorang tercatat sebagai jemaat Efata Matanamali tahun 1996. Almarhum Penatua Situmorang dipercaya sebagai ketua unsur jemaat Persekutuan Kaum Bapa PKB tahun 2000 sampai dengan 2004. 2. Almarhum Penatua Situmorang dipercaya sebagai sekretaris pembangunan gedung gereja Jemaat Efata Matanamali tahun 2005 sampai dengan peresmian gedung gereja di tahun 2013. Periode kemajemukan: periode pertama tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 diteguhkan dalam jabatan Samas dan dipercaya sebagai koordinator Majelis Jemaat Rayon 1. 2. Periode yang kedua terhitung 29 Januari 2023 sampai dengan 2027. Namun dalam pelayanannya Tuhan telah memanggil hambanya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2024 di Rumah Sakit JP Wanani kilometer 24 Sorong pada jam 3.21 karena sakit. Demikian pembacaan riwayat hidup, pekerjaan, dan pelayanan. Sebagai hamba Tuhan yang Tuhan percayakan kepadanya dalam mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan. Kalau Bapak Ibu mendengar riwayat pelayanan tadi memasuki periode yang kedua, tentu ada begitu banyak kerja dan pelayanan yang sudah dia kerjakan, yang dia persembahkan kepada Tuhan. Nah, sebagai gereja tentu pertama mau menyampaikan terima kasih kepada almarhum dalam perjalanan panjang 7 tahun pertama dan memasuki tahun kedua tahun ini untuk periode yang baru. Semua kita punya harapan yang sama dengan almarhum, tapi juga ibu dan anak-anak, tentu keluarga besar Situmorang, keluarga besar Buru Manalo. Kita punya harapan, kita punya doa bahwa Tuhan sekiranya memberikan umur panjang. Tetapi apa yang menjadi harapan kita itu berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh Ayub, bahwa ketika Tuhan
sudah menentukan perjalanan batas-batas hidup dari seorang manusia, maka kita yang mengasihi almarhum tentu tidak dapat membatalkan apa yang telah direncanakan oleh Tuhan, dan ini yang telah Tuhan rancangkan bagi seorang penatua, almarhum Bapak S. Situmorang dalam perjalanan bersama dengan istri, tapi juga jemaat Evata Matalamagi bersama dengan kawan-kawan penatua dan syahmas, tetapi juga para pendeta. Tentu kita mengimani bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat menentukan tentang jalan dan masa hidupnya. Kalau Ayub 14 ayat 5 bilang begini, jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya. Hari Senin, menurut informasi yang disampaikan oleh Ketua Jemaat tetapi juga Majelis Jemaat kepada kami, 19 Februari 2024 jam 3 dini hari di Rumah Sakit Umum Jompit Wanane kilometer 22, almarhum menghembuskan nafas terakhirnya di usia 61 tahun 9 bulan 8 hari. Sekalipun Tuhan tidak dapat melakukan mujizat, padahal Dia dapat melakukan mujizat itu. Sekalipun ada banyak doa-doa kita yang tidak dapat atau belum dijawab dari pihak Allah kepada kita, tapi dapatkah dan tetapkah saudara dan saya, juga ibu, anak-anak dan keluarga ini, kita tetap dapat berkata, Yesus Tuhan kita itu baik. Ia baik dan Ia amat baik dalam hidup kita. Mungkin beberapa lama ini keluarga, ibu dan anak-anak merindukan, membutuhkan pemulihan, tapi kematian ini adalah jawaban Tuhan bagi keluarga. Butuh Tuhan memberi mujizatnya, tapi ujian dan tantangan ini dialami. Butuh Tuhan jawab doa kita semua, tapi keadaan ini kita alami. Ya, saya belum kenal banyak ibu yang juga adalah kakak pengasuh, tapi 1 menit, 2 menit saya bercakap-cakap dengan ibu. Selalu pengulangan kata, Tuhan itu baik, Yesus itu amat baik, selalu akan diulang oleh kakak pengasuh. Tidak sampai 1 jam, kalau saya hitung 1 jam dan hitung kata-kata pernyataan pengakuan iman dari ibu yang hari ini sudah mendapat jabatan janda itu, bahwa kata-kata Tuhan Yesus baik, pendeta Tuhan Yesus baik, Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Dapatkah di tengah rasa duka ini pengakuan pernyataan bahwa Yesus itu baik dan amat baik masih akan tetap terlontarkan keluar dari hati dan iman dari ibu dan anak-anak, walaupun keadaan begini. Sebab kita tahu kematian Tuhan telah menunjukkan kepada saudara dan saya kebaikan Allah yang tidak dapat kita ukur. Sebab sesungguhnya kematian adalah maut yang menakutkan, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia adalah menakutkan kematian. Manusia tidak bisa mengalahkan kematian, tapi firman Allah bilang, apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia sudah selesai dilakukan oleh Allah, disalib bagi saudara dan saya. Karena itu kita menyambut apa yang tidak dapat kita lakukan, dan kita tetap melakukan sebuah pernyataan pengakuan iman bahwa Tuhan baik. Sebab satu yang tidak dapat kita selesaikan itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Kita tahu jika Yesus mati bagi kita, kita hidup. Kita tahu jika Yesus mati bagi kita ada harapan. Kita tahu jika Yesus mati bagi kita, kita punya hari esok. Kita tahu jika Yesus mati bagi kita, kita tidak tahu
Katanya kalau opung belum selesai, belum menikahkan anak-anak, ia tidak bisa diantar pulang kembali dalam sikap tangannya yang terlipat, tapi tangannya terulur, dan ada penambahan waktu dalam acara adat yang memberi tanda bahwa betapa dalamnya duka yang dialami, sebab pekerjaan dari ayah dan opung ini belum tuntas dilakukan. Tapi dari rumah Tuhan ini, saya mau bilang bagi keluarga, kalau tradisi bilang opung belum selesai melakukan tugasnya dan dimakamkan di tanah Papua, tempat di mana ia memberi seluruh hidupnya bagi Tuhan. Hari ini di rumah Tuhan bilang bahwa kerjanya telah selesai, dan pekerjaan-pekerjaannya yang telah selesai inilah sesungguhnya yang dengan penuh suka hati, sukacita kita imani. Tuhan menyambutnya dan bilang kepada penatua Saridin Sitomorang ini, hari-hari hidup dan kerjanya telah selesai, dan turutlah dalam segala kebahagiaan Tuhan. Segala kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi semua yang setia. Saya baru gabung dengan jemaat ini. Saya dengar tadi dalam daftar riwayat hidup, ya sekretaris panitia pembangunan ibu gereja, dan kerja itu tuntas dilakukan. Ia menjabat 7 tahun dalam jabatan majelis, tuntas ia lakukan. Periode yang baru tuntas ia lakukan. Pulang dari bersama dengan istri, pulang berobat dalam kesakitannya, tapi ia menerima tugas di minggu-minggu terakhir. Tuntas dilakukan. Tidak ada yang tidak tuntas. Dan daftar riwayat hidup bilang ia melakukannya dengan tuntas. Kalau kita memandang bahwa opung ini belum meninggalkan sesuatu, menjadi wejangan dan bekal bagi Victor, bagi Gloria, bagi Anggi, bagi cucu terkasih Eva, tapi apa yang dilakukan kepada Allah sudah selesai. Sejak 11 Januari 1900 hidup. Terkasih Eva. Papa, aku anak laki-lakimu satu-satunya. Aku akan selalu mengasihimu, membanggakanmu. Papa telah memberi contoh dan teladan yang baik bagiku. Majelis Jemaat Rayon 1, seluruh Majelis Jemaat Rayon 1.
dilanjutkan dengan majelis jemaat Rayon Tiga. Dilanjutkan majelis jemaat Rayon 4. Penyerahan tanda kasih yang terakhir oleh Ibu Ketua Klasis GKI Sorong. Dua orang, kiri kanan.